Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Sumatera Utara ditempa semangat baja, jiwa patriot, warisan para leluhur. Pancur sisa melameringis mo bagai turang alemar di dakalak mo bekel masada duan dando alekat kita mo duan dando alekat kita mo. Mengikat hidup tiada menyerah, tekun bekerja, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Ile bayang
Sambutlah senyum, beruntai salam. Horas, Majua-jua, Njua-jua. Yahoo! Ahoy! Nama saya Pak Victor Siagian, panggilannya Pak Si. Bidang studi yang saya bawa adalah pelajaran sejarah nasional. Salam sukses. Nama saya Markus Hadi Arnold Senjengga. Saya mengajar di SMA Pencawan. Saya membawakan bidang studi fisika. Salam fisika. Perkenalkan, nama saya Ibu Gunawanti Sembiri. Saya mengajar di SMA Pencawan Medan. Bidang studi yang saya ampu bahasa Indonesia. Semangat. Ya, nama saya Dr. Andus Peter Rigam. Saya mengajar di SMA Pencawan, bidang studi sejarah peminatan. Sukses semuanya, selamat bergabung semuanya di Yayasan Perguruan Nasional Mesti Pencawan. Terima kasih. Good morning, all. Let me introduce myself. My name is Trita Sari Brukaban. My nickname CK. I teach in Ismas Pencawan in English lesson. Thank you. Perkenalkan, nama saya Elsa Krina Sendiri. Saya mengajar di SMA Pencawan. Bidang studi yang saya bawakan adalah bahasa Indonesia. Terima kasih. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Mia Gintari Puginting. Saya mengajar di SMA Pencawan. Saya mengajar mata pelajaran Penjas. Salam olahraga. Bagi kita semuanya, perkenalkan, saya Deli Karnita Baruginting. Saya mengajar di SMA Pencawan, bidang studi agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom anak-anak siswa Pencawan. Perkenalkan, nama saya adalah Lamsihar Arisandi Guru Angkat. Adapun di sekolah kita, saya membawakan mata pelajaran agama Kristen. Terima kasih, shalom. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sari Solin. Saya mengajar di SMA Pencawan. Saya sebagai guru agama Islam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sendang Pasaribu SPD. Saya mengajar di unit SMA Pencawan.
dan membawakan bidang studi biologi. Terima kasih. Saya Resmiana Lubis SPD, saya mengajar di SMA Pencawan Medan. Mata pelajaran yang saya bawakan matematika. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nila Nikodema Barus SPD. Saya sebagai kepala sekolah di SMA Pencawan Medan. Terima kasih, salam sehat. Perkenalkan, nama Ibu Rahulina Sitepu. Saya membawa mata pelajaran fisika dan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Saya Memori Maliala. Saya mengajar di SMA Pencawan dan saya membawa bidang studi bahasa Inggris. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ernest Siburian. Saya mengajarkan seni budaya di SMA Pencawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nasution. Saya mengajar di SMA Pencawan. Saya mengajarkan bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama Miss Kristiani Agustia Berusinulaki. Miss mengajar di SMA Pencawan Medan sebagai guru mata pelajaran kimia. Halo, saya Yuni Erosita Muham. Saya mengajar di SMA Pencawan Medan. Saya membawakan bidang studi matematika. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Boni Mariska Ratnawati MPD. Saya guru di SMA Pencawan Medan, mengajar mata pelajaran kimia. Salam kenal. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Kristiani Opalia Purbarus. Ibu mengampu bidang studi sosiologi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karlina Brusigiring. Saya mengajar di SMA Pencawan, mata pelajaran ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Anwar Tepu. Saat ini saya bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Medan. Saya alumni SMA Pencawan tahun 2010, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. SMA Pencawan sangat membantu saya dalam saya mencapai seperti saat ini. Mengapa demikian? Karena pada tahun 2012 saya mengikuti seleksi ujian masuk pegawai negeri dan syarat utamanya adalah memiliki sertifikat komputer. Di SMA Pencawan, setiap tamatan dan lulusannya akan mendapatkan sertifikat komputer untuk keterampilan bakat. Jadi sangat membantu untuk masuk seleksi ujian pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah program yang membantu saya adalah Diklat Relawan Anti Penyalahgunaan Narkoba. Pada saat ujian terakhir masuk seleksi pegawai negeri, ada ujian keterampilan dan bakat. Di situ saya mengajukan keterampilan dan bakat saya sebagai narator untuk relawan anti penyalahgunaan narkoba. Dan alhamdulillah saya diterima di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SMA Pencawan sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain, mulai dari tenaga pendidiknya hingga kedisiplinannya. Tenaga pendidiknya yang sangat profesional dan kompeten di dalam bidangnya dan juga berbaur dengan siswa-siswinya, sehingga siswa-siswinya bisa memilih jalan masing-masing untuk berprestasi sesuai dengan keinginannya. Di SMA Pencawan, kita juga diajarkan akhlak yang baik, budi pekerti, dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. SMA Pencawan sangat membantu generasi muda sekarang ini untuk maju ke depannya. Buat adik-adik semua yang baru tamat SMP, bergabunglah di SMA Pencawan karena SMA Pencawan menjanjikan harapan baru untuk generasi muda. Semoga SMA Pencawan selalu terdepan dan maju terus SMA Pencawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak Miss,
yang kami cintai, yang kami sayangi. Terima kasih, kita boleh berjumpa lagi dalam pertemuan MPLS kali ini, yaitu membahas tentang tata krama atau karakter. Anak-anak Miss yang Miss sayangi, apa itu tata krama ya? Tata krama itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu tata yang berarti aturan dan krama artinya baik yang berasal dari kroma. Anak-anak Miss, jadi kalau tata krama itu berarti aturan yang baik. Setiap aturan yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap manusia supaya dia dapat menempatkan diri dengan baik di mana dia ditempatkan. Nah, apa sih tata krama itu? Sama berlaku di seluruh dunia? Tentu tidak, anak-anak kami. Mengatakan lain lubuk, lain belalang. Tata krama di satu bangsa tidak sama dengan tata krama di tempat lain. Misalnya, di satu bangsa kalau menunduk itu berarti iya, tapi ada negara yang lain ketika kita menunduk itu berarti tidak. Nah, itu dia anak-anak. Kemudian yang kedua kita mau pelajari pentingnya tata krama. Seberapa penting tata krama itu? Orang yang memiliki tata krama atau aturan yang baik, dia akan bisa memiliki peluang yang besar untuk berhasil. Kenapa demikian? Karena dia mampu menempatkan diri di lingkungan di mana dia berada. Jadi hati-hati anak-anak kami, pentingnya tata krama menjadi salah satu kunci kesuksesan karena dia akan dapat melihat peluang kemana dan di mana dia berada. Begitu. Nah, selanjutnya tata krama itu juga bermacam-macam tentunya. Tata krama ada berlaku di rumah tangga, ada tata krama di sekolah, ada tata krama di lingkungan kerja, di gereja, dan lain sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini kita tentu fokuskan di dalam tata krama di lingkungan sekolah. Seperti apakah itu? Misalnya ada aturan berbicara atau berkomunikasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa, dengan seluruh pengelola dan seluruh pegawai yang ada di dalam satu sekolah. Jadi begitu. Anak-anak kami, lihatlah kepada siapa kita sedang berbicara. Nah, dan sesuaikan tentunya satu kata dalam tata krama yang baik atau aturan yang baik. Nah, berbagai macam-macam juga tata krama itu di dalam hal berpenampilan anak-anak ibu. Misalnya tata krama berbicara. Di dalam sekolah tentu tata krama berbicara yang baik itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ingat, di lingkungan sekolah itu resmi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi misalnya besok-besok anak-anak kami bertemu dengan guru, misalkan dia berbahasa Jawa atau berbahasa Karo, mari kita jawab dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, cara berpakaian. Seorang siswa tentunya berpakaian yang baik dan sopan ketika datang ke sekolah. Bagi seorang anak siswa perempuan atau siswi, dia wajib memakai rok yang tentunya di bawah lutut. Dan untuk laki-laki memakai celana panjang. Kemudian memakai baju yang berkerah. Sama, siswa atau siswi wajib mengikuti peraturan tersebut.
Nah, karena sekolah itu adalah lingkungan yang resmi, seharusnya setiap orang yang berkunjung ke lingkungan sekolah wajib memakai pakaian yang sopan, baik itu orang tua atau siapa saja. Kemudian untuk anak perempuan juga di sekolah itu dilarang memakai tata rias yang berlebihan. Ya, misalnya pakai lipstik harusnya tidak boleh, atau memakai yang lain, cukup memakai bedak yang tipis saja. Ya, kemudian dalam memakai perhiasan misalnya cukup pakai anting dan juga pakai cincin, itu pun yang sederhana. Jadi begitu. Selanjutnya dalam tata krama makan anak-anak ibu. Ya, tata krama makan juga ada aturan yang baik. Misalnya ketika kita makan, ambillah secukupnya. Ya. Kemudian kalau makan, hendaklah kita mengambil makanan yang terdekat dengan kita dan jangan sampai bersisa. Seperti itu. Nah, begitu adik-adik, anak-anak ibu, banyak hal yang harus kita ikuti di dalam menerapkan tata krama sebagai siswa, sebagai siswi yang sudah menempati tempat duduk di tingkat SLTA. Nah, dengan demikian bagaimana ketika seorang siswa atau siswi memiliki tata krama yang baik, dia tahu berhadapan dengan siapa, maka disitulah timbul karakter yang baik dan terpuji. Nah, sebab orang yang sudah memiliki tata krama atau aturan yang baik di dalam hidupnya, tentulah dia sudah menjadi pribadi yang memiliki karakter positif tentunya. Ingat, orang yang tak memiliki karakter yang baik sering ditolak. Orang tidak suka melihat orang yang sembarangan, ya, tidak punya aturan yang baik di dalam hidupnya. Itu bukan karakter yang baik. Tapi ketika siswa-siswi kami, anak-anak didik kami memiliki tata krama, maka otomatis juga karakter itu telah tercermin sebagai siswa yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka kemanapun kita nanti melangkah, yakinlah kita diterima dimanapun dan kita dapat menjangkau cita-cita kita setinggi apapun karena tata krama yang kita miliki dan kita terapkan. Nah, sekian dari Ibu. Semangat terus di dalam MPLS dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat. SMA unggul, unggul, dan unggul. tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam pada rumah kita, tanpa aneli, tanpa melati. Hanya bunga baru tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita.
Oke, selamat pagi dan salam sehat kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMA Pencawan Medan. Dan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anak kami, siswa-siswi yang telah mempercayakan SMA Pencawan untuk tempat belajar anak-anak kami. Semoga anak-anak kami itu bisa sukses belajar di SMA Pencawan, dan kami yakin bersama-sama kita di sana. Walaupun pada masa pandemi virus corona, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Walaupun untuk sementara kita masih belajar dari rumah dengan sistem daring, tapi tidak mengurangi semangat anak kami untuk menuntut ilmu di SMA Pencawan Medan. Oke, baik, kepada seluruh anak-anak kami dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah, maka salah satu hal yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak kami adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan di SMAS Pencawan Medan. Apa kegiatan tersebut? Yaitu pendidikan pelatihan relawan anti penyalahgunaan narkoba. Anak-anakku sekalian, saat ini kita tahu begitu maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, dan salah satu yang menjadi sasaran pengguna termasuk menjadi pengedar narkoba adalah di kalangan pelajar. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kami dari SMA Pencawan melakukan satu antisipasi agar seluruh pelajar yang bersekolah di SMAS Pencawan Medan dapat menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Bahkan tidak hanya sampai di situ tapi seluruh siswa-siswi kita harapkan dapat memberikan penyuluhan, dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman supaya agar jangan menyalahgunakan narkoba. Nah, apa yang kita lakukan di dalam pendidikan pelatihan relawan anti penyalahgunaan narkoba tersebut? Banyak hal yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkoba, tapi di pendidikan pelatihan ini kita juga memberikan materi-materi leadership. Kita mengajarkan anak-anak bagaimana berpidato, bagaimana memimpin sidang, bagaimana berdiskusi, sehingga anak-anak kami nantinya memiliki pengalaman. Anak-anak kami memiliki pengetahuan bagaimana menjadi seorang orator yang hebat, bagaimana menjadi seorang pemimpin diskusi dan pemimpin rapat yang luar biasa. Dan anak-anakku sekalian, apa yang kami berikan kepada anak-anak tersebut itu sudah dirasakan manfaatnya oleh alumni-alumni SMA Pencawan. Alumni-alumni SMA Pencawan mendapatkan bekal menjadi ahli berpidato, sudah menggunakannya di tempat-tempat mereka bekerja. Bahkan ada yang sudah menjadi penyiar televisi, penyiar radio, dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan nantinya seluruh siswa-siswi yang telah mengikuti pendidikan pelatihan relawan anti penyalahgunaan narkoba mampu memberikan ceramah-ceramah anti penyalahgunaan narkoba kepada rekan-rekan sebaya mereka, kepada lingkungan mereka tempat mereka tinggal, di remaja masjid atau di pemuda-pemuda gereja. Anak-anakku sekalian, kita tahu memang begitu maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat kita. Ini akan merusak generasi-generasi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita mau seluruh siswa-siswi yang dididik, dilatih di SMA Pencawan Medan menjadi siswa-siswi yang memang terhindar dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Anak-anakku sekalian, tidak hanya itu saja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada pendidikan pelatihan ini, tapi kita memberikan pendidikan pelatihan kepada siswa-siswi bagaimana kita mampu menghargai orang, bagaimana kita mampu membuat manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, dan bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme bagi anak didik kita di SMA Pencawan. Jadi anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMA Pencawan, jangan takut dan jangan ragu kamu dilatih dan dididik di SMA Pencawan Medan. Di sini kita memang anti rasisme, anti kepada bully, dan kita sangat mengharapkan anak-anak itu yang kita didik di SMA Pencawan menjadi anak-anak yang kuat rasa cinta bangsa. Anak-anakku sekalian, kita yang beragam-ragam, beragam suku, beragam agama dan lain sebagainya, disatukan di SMA Pencawan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati.
Ini menjadi bekal anak-anakku sekalian meniti masa depannya. Kami sangat berharap dan kami akan bekerja keras untuk membentuk anak-anak kami menjadi petarung-petarung yang luar biasa, yang memiliki semangat pantang menyerah. Kami akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami, para siswa-siswi baru SMA Pencawan Medan. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bergabung di SMA Pencawan. Selamat untuk menuju masa depan yang lebih indah. Bersama-sama kita bisa. Jadikan Pencawan, SMA Pencawan menjadi rumah kita bersama-sama. Jadikan kami Bapak Ibu gurumu menjadi teman belajar kamu. Selamat, sukses, salam sehat dari Bapak Wimpi Sembiring. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi anak-anak. Kami di sini mewakili ekstrakurikuler Pramuka wajib. Jadi di sini ada beberapa kakak-kakak kalian yang ada di SMA Pencawan. Nama saya Tio. Saya Chelsea. Nama saya Ica. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pramuka. Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang dimana artinya adalah orang-orang muda yang berkarya. Pramuka ada beberapa tingkatan. Mulai dari tingkatan Pramuka Siaga yang berusia 7 sampai 10 tahun, Pramuka Penggalang dari 11 tahun sampai 16 tahun, Pramuka Pendaga berusia umur 21 tahun sampai 25 tahun. Dan Pramuka Indonesia didirikan pada tanggal 14 Agustus 1991. Kepramukaan ini adalah pendidikan di luar lingkungan sekolah atau di lingkungan luar keluarga yang berbentuk kegiatan yang menarik, yang terarah, yang memimpin ke masa depan. Dan ekskul pramuka itu wajib di SMA Pencawan. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh kakak selanjutnya. Gerakan pramuka memiliki tujuan untuk membangun setiap pramuka yang memiliki kepribadian, berakhlak, beriman, bertakwa, serta memiliki jiwa prioritas yang tinggi dan membangun diri sendiri untuk mandiri dan mampu melakukan segala sesuatunya, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri. Prinsip-prinsip pramuka: 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat terhadap kode kehormatan pramuka. Ilmu kepramukaan merupakan cara belajar intensif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, dan juga kegiatan berkelompok, bekerjasama dan berkomunikasi, dan juga kegiatan yang menarik dan menantang, serta juga kegiatan di luar lingkungan, dan adanya kehadiran orang dewasa yang dapat membimbing dan juga adanya pemberian penghargaan dan tanda kecakapan, serta adanya satuan terpisah antara putra dan putri. Sekian dari kami Ekskul Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eframa Panenggolan. Saya alumni dari SMA Pencawan. Sekarang saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Etnomusikologi, Tambuk 2017. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa kamu harus memilih SMA Pencawan. Oke, di sini saya sudah menggambarkan bagaimana SMA Pencawan itu. Saya sudah menggambarkannya dengan satu kalimat, yaitu melodi. Kenapa melodi? Melodi itu terdiri dari 6 suku kata. Yang pertama itu ada M. M itu di sini saya menggambarkan sebagai motivasi. Kenapa motivasi? Karena di SMA Pencawan itu kita ditanamkan motivasi dalam belajar, ya. Bagaimana kita ditanamkan motivasi belajar untuk menyukai pelajaran-pelajaran tersebut gitu, untuk menyesuaikan diri kita gimana sih motivasi belajar kita, biar kita lebih semangat lagi untuk melatih diri kita dalam belajar. Oke, yang selanjutnya ada E. E itu etika. Etika ini
yang pertama dalam segala hal ya. Di dalam kita mau berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan teman sepantaran kita, etika itu sangat diperlukannya. Ada I itu adalah intelektual atau intelektual. Di sini juga kita diajarkan bagaimana kita memiliki intelektual yang best atau yang terbaik. Diajarkan bagaimana kita pola pikir kita itu berpikir matang dan berpikir baik dalam kita belajar atau kita mengambil satu keputusan atau kita dalam mengikuti beberapa event. Kita diajarkan intelektual kita itu berpikir intelektual. Oke, selanjutnya itu ada ini adalah orang tua. Nah, di pencauan itu sendiri kita diajarkan bagaimana kita menghormati orang tua. Bukan hanya orang tua kita yang ada di rumah, namun orang tua kedua kita yang ada di sekolah. Sampai saat saya menjadi alumni ini, saya masih ingat kata-kata guru saya, yaitu hormatilah orang tuamu, karena kamu tidak akan bisa mendapatkan ini semua tanpa orang tuamu. Jadi buat adik-adik semua, tetap dihormati guru-gurunya yang pandai. Oke, selanjutnya itu ada diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri, ya kan? Yaitu self-coaching. Bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri, bagaimana kita meng-coaching diri kita sendiri agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, di pencauan ini kita diajarkan bagaimana kita meng-coaching diri kita sendiri itu dengan kegiatan, ada nih kegiatan waktu saya masuk di pencauan, itu kegiatannya namanya, dia tuh kayak seminar penyalahgunaan narkoba. Jadi seminar ini itu kayak ajang kita mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Oke, the last atau yang terakhir itu ada I, iman. Nah, di pencauan ini juga kita diajarkan bukan hanya belajar atau apa, iman kita juga diajarkan di sini karena setiap hari Jumat di sini diadakan ibadah, baik itu untuk umat Nasrani, baik untuk umat Muslim, semua ada. Bukan cuma hanya belajarnya saja, namun imannya juga kita diperdalam di sini. Jadi sekian dari saya, terima kasih buat partisipasinya. Saya bangga menjadi alumni SMA Pencauan, Wilayah SMA Pencauan, buat pilihan kamu selanjutnya, buat adik-adik. Oke, motivasi dari saya itu dream, believe, and make it happen. Bermimpi, percaya, dan gapailah mimpi. Sampai jumpa. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur untuk pertemuan kali ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan nafas kehidupan. Nah, satu hal untuk ibu yang penting untuk sampaikan di pagi hari ini buat anak-anak kami semua adalah tentang apa itu peran dan fungsi agama bagi seluruh umat manusia. Khususnya ibu adalah yang mengampu mata pelajaran agama Kristen. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana, kita masuk dulu ke pengertian agama yang pertama. Apa itu pengertian agama? Anak-anak kami tentu masih ingat, agama itu berasal dari dua kata. Dalam bahasa aslinya yaitu dari a yang berarti tidak dan gamma itu berarti kacau balau. Berarti pengertian agama dari bahasa aslinya adalah tidak kacau balau. Jadi secara umum Indonesia yang paling indah ini hidup di dalam keperbagaian agama. Dan kita tahu di Indonesia itu terkenal dengan adanya saling menghargai, adanya saling menerima di antara umat-umat beragama. Itu Indonesia secara umum. Tapi untuk di sekolah kita, SMA Pencauan, memang pada umumnya hanya terdiri dari dua agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dan saya secara pribadi, sejak bergabung dengan sekolah SMA Pencauan, saya sangat kagum
bagaimana intoleransi beragama di Pencawan itu sangat-sangat baik sekali dan sangat bagus. Saling menghargai, saling menerima, dan ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan, semuanya bisa berjalan dan tidak pernah ada masalah yang terjadi selama yang saya tahu. Setelah beberapa tahun saya ada di SMA Pencawan, bahkan di SMA Pencawan, semua rukun, semuanya dalam hubungan baik. Nah, adik-adik kami yang terkasih, nah bagaimana hubungannya dengan kita agama Kristen secara khusus? Pengertian agama Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, kalau kita pengikut Kristus, berarti kita menaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Sebagaimana kita adalah murid dan Tuhan Yesus juga disebut sebagai guru. Satu hal yang menjadi dilema, kontradiksi yang paling dikeluhkan oleh siswa-siswi khususnya masa-masa remaja seperti anak-anak kami adalah susahnya untuk taat. Anak-anak kami, kata taat itu kalau kita baca dari depan dengan dari belakang juga tetap bisa kita baca dengan taat. Hurufnya dibariskan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Artinya ketaatan itu bagi seorang murid yang berhasil dan punya agama itu wajib dan harus. Nah, apa aja yang perlu ditaati? Peraturan sekolah secara umum, peraturan kita juga di dalam belajar agama nanti ada, misalnya oleh setiap hari Minggu. Nah, kalau di yayasan kita Pencawan ada kegiatan ibadah setiap hari Jumat. Ya, yang muslim ada ibadah di lapangan sebelah kiri, nanti di lapangan sebelah kanan. Semua itu berjalan dalam waktu yang sangat berindah. Nah, ketika hari Natal kita tetap merayakan satu hati. Kita pasang kasihmu. Ini bukan berarti kita sekolah nasional kegiatan-kegiatan agama tidak. Sebab sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh, kalau kita tinggalkan pelajaran-pelajaran agama dan kita terapkan semuanya. Dengan kata Amsal 1 ayat 7, "Takut akan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan demikian dari saya. Terima kasih. SMA Pencawan, unggul, dan unggul." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Umi di sini sebagai guru agama Islam di SMA Pencawan. So, pasti kita sudah saling tahu dan saling mengenal lebih baik lagi. Di SMA Pencawan ini, Umi sebagai guru agama. Guru agama di sini so, pasti kita saling mengajari dalam hal kebaikan. Umi sebagai guru agama di sini, setiap hari Jumat Umi selalu memantau itu tentang kegiatan ibadah kita setiap hari Jumat. Kristen itu berada di sebelah kanan, yang beragama Islam berada di sebelah kiri. Kita di SMA Pencawan itu toleransi beragamanya sangat tinggi, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kegiatan kita kalau beragama Islam itu ada tentang Isra Mi'raj, ada tentang Maulid Nabi, dan bulan puasa pun kita ada melakukan buka bersama. Terus kalau di dalam sekolah atau pas pembelajaran kita biasanya dianjurkan bawa Al-Quran dan belajar Al-Quran. Lalu kalau dia sesama kita di sekolah ini, kita biasanya itu saling tolong menolong dan saling mengasihi sesama umat Islam yang beragama. Sampai di sini aja penyampaian Umi, lebih dan kurangnya Umi minta maaf. Umi akhiri dengan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul.
unggul, dan berprestasi. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time I hope you wait and say